Kenapa pilih Ubud? I want to expose myself into the industry. The local people here, they have the best smiles. Bikin mandalaku yang ketiga graphic design juga dapet. Aku pikir kayak oke, mungkin ada jalannya di sini. Kayak aku tuh di sini tuh merasa tuh kayak beruntung gitu loh. Aku tuh percaya, maksudnya kayak oke, aku mulai percaya nih mungkin kalau misalnya satu pintu ketutup buat aku, pasti ada pintu lainnya yang kebuka. Aku namanya Rivo, aku seorang desainer grafis, aku ilustrator juga, dan aku seorang instruktur olahraga. Aku dari Jakarta, tapi sudah ini tahun keempat sih aku base-nya di Bali, gitu. Kenapa sih alasannya kenapa ke Bali gitu? Kenapa ke Bali ya? Karena tuh first introduction aku ke Bali itu kan emang 2007 kan. Dari 2007, jadi kayak aku nggak yang pas masa kecil tuh aku liburannya ke Bali gitu, nggak, jadinya tuh deket-deket aja. Nah, pas pertama ke Bali 2007, dan sebenarnya waktu itu kayak, oh Bali, oh ya udah kayak apa lagi gitu kan, belum kayak, karena waktu itu singkat kan, cukup singkat kunjungannya, jadi udah tuh, 2010, aku ada kesempatan untuk balik lagi, karena aku kan lulus SMA 2009, 2010 masuk kuliah. Nah itu tuh kayak ada semacam gap 3 bulan, semester 1 ke semester 2. Nah ini ke Bali nih. Nah itu lumayan waktunya itu aku kira-kira berapa ya, lumayan lama sih, berapa 10-an hari lebih ke Bali. Tapi ya udah, jadi puter-puter gitu kan, Kuta kemana-mana gitu kan. Terus udah mulai mikir nih, oke. udah mulai mikir, oke, I think that it would be good kalau misalnya bisa kerja nih akhirnya. Udah waktu itu sebenarnya pengennya dari kuliah itu sebenarnya pengennya internshipnya itu di Bali, tapi nggak dapet ya, nggak tahu, mungkin belum jodohnya aja, aku bilangnya sih gitu ya. Terus ya udah, fast forward lagi, aku lulus aku kan kerja di Jakarta dulu. Aku kerja in-house designer untuk perusahaan retail. Langsung ke Bali untuk Oh belum, masih di Jakarta dulu. Jadi waktu itu abis aku resign dari retail, aku spend kira-kira 3 minggu di Bali waktu itu. Jadi aku saving kan, pas saving terus itu perkenalan pertama aku sama Ubud tuh. Jadi waktu yang 2010 tuh belum sampai Ubud, karena kan kita kan liburannya kan sama keluarga kan ya, dan mereka pikir, oh ini Ubud tuh jauh banget ya. Itu Ubud tuh jauh banget, jadi ya udah nurut aja. Nah sekarang nih powernya udah ada di sendiri nih, jadi aku solo traveling waktu itu ke Bali, sampainya ke Ubud kan. Udah, jadi pertamanya tuh pengennya oke, berapa hari di Ubudnya tuh pengennya 3 malam doang kan, taunya jadi seminggu lebih. Jadi kayak oke. Jadi waktu itu kayak mikir oke, I think that would be great if I'm able to be based here in Ubud gitu. Terus ya udah, dari situ akhirnya aku balik lagi karena aku resign terus aku kerja lagi sebagai in-house designer juga di food and beverage, salah satu perusahaan makanan di Jakarta. Ini juga lagi nih, ini udah pengen. Jadi tuh aku tuh agak lumayan takut untuk lompat gitu loh. Jadi pertamanya di food and beverage ini pengennya kan 6 bulan aja. Udah pengen ke Bali, tapi kok kayaknya masih belum berani. Terus jadi latahnya jadi 2,5 tahun kan. Nah terus udah dari situ, nah pas yang terakhir nih udah 2016 akhir, aku mikir kok kayaknya nih udah nggak bisa lagi kayaknya. I think it's not gonna work because not for everybody, but I mean like for me personally, it's pretty hard for me to expose myself in Jakarta gitu, karena aku kan selain jadi desainer kan aku kan I also express myself as an artist. Jadi aku bikin mandala kan. Dan waktu selama tahun 2016 itu aku
ya aku keep knocking the door the galeri segala macam kayak gitu-gitu kan nggak dapet kan itu nggak dapet, makanya aku pikir. Dan sementara waktu itu dalam pikiranku aku tuh pengen juga loh I would like to introduce myself as an artist juga gitu kan. Abis dari situ udah nggak dapet kayaknya. Akhirnya aku I recall myself, okay, maybe this is the time. Maybe this is the time. Ya udah, jadi Januari 2017 itu aku resign, 2 hari kemudian aku langsung pindah. Aku langsung pindah. Tapi ya udah, dan waktu itu bekalnya ke Bali itu cuma satu portfolio desain, graphic design, sama interview kerja di salah satu perusahaan lah, health and wellness lah di Ubud ya. Udah interview. Nah ini nih, jadi pas sudah interview, gimana ya, pas sudah interview kan disuruh tunggu, tapi kayak 3 minggu nggak dapat kabar kan dalam hati oke. Jadi tuh gini, sebenarnya tuh emang targetku sebenarnya emang pengen jadi freelancer kan, karena aku pikir kalau misalnya untuk jadi freelancer itu bisa dapat range of works yang lebih lebar gitu kan. Jadi aku selain ngerjain as an artist, aku juga ngerjain graphic design, aku ngerjain visual identity sama event juga kan, sama ilustrasi gitu. Nah ya udah 3 minggu itu kan nggak dapet kerjaannya, karena waktu itu aku pikir akan lebih baik jika aku mempunyai kerjaan tetap kan, karena kan juga masih baru juga kan. Jadi agak lumayan ragu pengen freelance langsung, tapi aku bener-bener gak kenal siapa-siapa di Ubud kan soalnya. Dari situ gak dapet kan, dan sementara waktu itu savingku cuma cukup untuk bulan kedua. Dalam hati kayak aduh, oke, gimana ya. Terus ya udah sih muter-muter, dan untungnya kayak aku dipertemukan sama orang-orang yang jodoh aja gitu. Aku nemu partner kerja yang sampai sekarang aku masih kerja bareng sama dia. Terus dari situ aku bersyukur dapat project pertama itu identitas visual kan, dapat kerjaan branding. Dan kliennya tuh waktu itu klien pertama aku kan, kooperatif banget waktu itu. Klien tuh kooperatif banget dan waktu itu aku pikir kan kalau misalnya dia nggak bayar bulan ini ya udah, aku masih ada saving kan. Tapi kan deg-degan sih gimana ya. Ya tapi even sampai sekarang tuh masih deg-degan. Sih, setiap bulan lah, namanya juga freelancer. Nah, dari situ ya udah, akhirnya bulan itu aku aman. Nah, dari situlah aku udah mulai pede, ada portfolio yang lebih proper gitu kan. Jadi aku udah ada pegangan nih kerjaanku di Bali. Akhirnya udah deh, dari situ itu kliennya pertama kan di Sanur kan, bukan di Ubud dulu tuh. Bukan di Ubud dulu. Nah, abis itu bulan kedua ya udah aku tuh bener-bener literally I knock people's door. Jadi aku bener-bener kayak ya udah, email portfolio. Door to door via online. Jadi kayak aku kumpulin tuh email. Jadi kayak aduh, ya udahlah, nggak usah malu lah gitu kan, aku pikir. Ya udah, dari situ dapat klien, boleh nyebut gitu ya? Boleh nyebut? Nggak apa-apa. Oh, oke. Jadi aku dapat klien itu pertama itu Alchemy di Ubud. Jadi dia tuh salah satu, aku bisa bilang dia salah satu frontrunner-nya yang kayak raw vegan F&B industri di Ubud. Jadi kayak ibaratnya kalau misalnya orang-orang dari luar tuh, kalau yang vegan dari luar negeri tuh ke Alchemy gitu kan. Jadi lumayan well known di luar gitu. Nah, terus habis dari situ, dan waktu itu aku pikir kan, karena aku tahu nih Alchemy itu kan gede kan ya. Jadi ya waktu itu aku masih di bulan kedua aku sampai mikir sama partner kerjaku ini kayak aku emang ada I already projecting myself to be able to work with Alchemy, but not this quick, gak secepat itu gitu. Jadi kayak oke. Jadi kayak, dan ternyata, dan untungnya lagi kayak si foundernya ini dia kan orang Swedia ya, she's a Swedish, and my design approach is pretty much more like a clean, minimal, which actually fit. Dan untungnya dia bilang yaudah terserah mau. Jadi kayak itu tuh kayak proses desain yang menurut aku jadi kayak dimudahkan gitu. Jadi ya udah, aku responsible untuk si
sister company-nya itu. Jadi kalau Alchemy itu kan dia kan food and beverage untuk restoran gitu. Nah ini aku responsible untuk create brandingnya untuk sister company-nya yang buat raw vegan school, culinary school, tapi specialized untuk vegan sama raw gitu sih. Udah dari situ, itu awalnya, itu awal-awalnya banget, jadi dari situ panjang ya. Terus Gitu. kan pertama kali bilang waktu 2007 ya. Iya. 2007. Kenapa bilang mikir ini tempat yang bagus untuk boleh tahu Mas? Oh, karena tuh gini, karena gini, dari 2007 yang pertama kali, kenapa tempat ini bagus gitu ya? Kenapa ngerasa ini I'm just being honest ya. The local people here, they have the best smiles, which menurut aku, kalau misalnya aku dari Jakarta kan, dari ibu kota, di mana kalau they don't really smile, to be honest. I mean like kalau misalnya di sini we can smile to strangers. Gitu sebenarnya sih gitu. Aku pikir kayak oke. Jadi itu masih yang kayak pengen nih kapan-kapan 10 tahun kemudian baru kejadian. Gitu. pasti dari senyumnya orang Bali, orang Beneran, itu beneran sih. Jadi kayak kayak pengen karena warm, how to say gitu. Gitu. Jadi gitu. terus gimana tuh? Kok bisa dari seluruh area di Bali kayak Kuta, Canggu, Iya. Seminyak segala macam, kenapa pilih Ubud? Kenapa pilih Ubud itu satu dari sisi bisnisnya juga sih. Dari sisi bisnisnya karena aku emang pengen, I want to expose myself into the industry. Satu, health and wellness, yang kedua food and beverage, dan yang seperti yang bisa kita lihat kalau misalnya di Ubud tuh ratusan kan, dan pengen aku emang pengen expose diriku tuh, serviceku tuh kayak ke orang-orang yang very conscious about themselves, sama yang yoga, sama yang kayak raw vegan, yang kayak gitu sebenarnya. Karena mereka nggak tahu sih, preference aja sih. Gitu. Berarti kayak apa istilahnya? Emang sih kalau di Ubud tuh kayaknya tenang gitu, cocok lah untuk Cukup gitu ya. oke lah. Oke lah. Kuta kayaknya masih Kalau Seminyak atau Kuta tuh. aku emang iya, jadi kayak itu satu, tapi emang nggak menutup kemungkinan, dan aku nggak cuma yang kerjaanku nggak yang cuma di Ubud aja gitu. Jadi kayak Kuta aku ada klien, Sanur, Canggu, semuanya gitu juga ada banget kok gitu. Apa namanya? Dan juga tadi kan bilang katanya itu sebagai ilustrator kan, Iya. tapi juga sebagai trainer Instruktur olahraga, yes. Gimana tuh? Kok bisa jadi instruktur olahraga? Oke, Itu jadi dari Jakarta apa dari Bali baru jadi? Oke. Nah, jadi gini, aku lulus kuliah itu 2013. Aku kan kerja in-house itu kan 2 tahun. Nah, pas yang tahun terakhir aku di Jakarta itu, aku ambil sertifikasi untuk, sebut lagi nggak apa-apa ya, untuk Les Mills Body Combat. Untuk Les Mills Body Combat. Jadi waktu itu kan aku join di gym. Nah, terus ada satu instruktur yang notice kalau misalnya form aku lumayan bagus. Kenapa? Karena ketika kuliah aku tuh capoeira 3 tahun. Jadi kayak dia notice aku bisa perform any range of kicks yang sampai lumayan tinggi gitu, dan dipikir dia nawarin untuk sertifikasi gitu. Terus udah dapat di situ, tapi aku udah ngambil sertifikasi nih, tapi aku udah ngelamar juga lah ke tempat gym yang aku itu. Hampir 1 tahun aku nggak dapat kontraknya. Terus tahun 2016 itu juga aku ngerasa kerjaanku ya itu tadi. Jadi kayak aku stuck banget. Jadi karirku sebagai instruktur olahraga juga kok aku nggak dapat ya kontraknya. Mungkin ya itu satu. Terus yang kedua, karir graphic desainku kayak what's next gitu, karena kan aku bekerjanya kan in-house kan. Jadi kalau misalnya in-house itu kan kita harus mengikuti visual guidelines yang sebetulnya aku buat sendiri juga. Jadi kayak aku ngerasa ini udah nggak ada challenge-nya lagi gitu, untuk aku pribadi. Jadi aku pikir ya ini apakah ini mungkin ini maybe this is the time. Ya udah, aku pas bulan terakhir aku kan pindah Februari. Januari itu aku kerja bener-bener kayak 31 hari Januari itu aku ambil karena ya I need to fund myself di sini kan. Jadi ya udahlah biarin aja, toh juga aku pikir ini sebulan terakhir, next month aku udah di Bali gitu. Aku tuh mindsetku tuh tetap kayak gitu aja. Jadi udah
aku ke Bali, langsung pindah di Bali kan yang aku bilang tadi, aku cuma si kerjaan itu cuma yang akhirnya aku nggak dapet. Aku pikir ya udah mungkin ini emang kayaknya emang disuruh untuk freelance, ya kan. Nah, yang graphic design udah lumayan nih, udah aku udah megang portfolio si Alchemy Academy ini kan. Terus habis dari situ aku di bulan yang sama aku kasih aplikasi ke 3 studio gym di 1 Denpasar, 2 di Denpasar semua. Di Denpasar semua. Dipanggil 2 dong. Aku pikir kayak, hah? Aku pikir kayak aku flashback nih tahun lalu aku pengen ngambil kontrak kok nggak dapet. Terus di sini aku diambil sama orang gitu. Aku pikir ya udah hajar aja gitu. Sebenarnya itu dari situ. Nah terus ngebaginya ya. Nah iya gitu deh. Jadi aku menjalani dua-duanya itu secara profesional double gitu. Jadi aku emang universitasnya aku emang desain komunikasi visual di Jakarta. Terus aku emang dapat sertifikasi untuk Les Mills Body Combat gitu. Berarti yang awal interview itu emang benar-benar nggak ada panggilan sama sekali ya? Itu nggak ada panggilan sama sekali, makanya jadi ya udah mungkin disuruhnya untuk jadi freelance. Dan bersyukur juga sih karena jadi justru gara-gara di Alchemy Academy ini itu ngebuka kesempatan aku untuk kerjaan-kerjaan yang lain. Itu aku sebagai graphic designer, terus me as an artist, aku kan bikin mandala kan. Nah, yang tadi aku bilang selama 2016 itu aku kan approach galeri ini kan nggak dapet kan ya. Ini juga nothing tulus, jadi kayak selama awal-awalku di Bali itu aku sepasrah itu gitu loh. Aku sepasrah itu, jadi ada open call untuk group exhibition di Denpasar oleh Kuskus Galeri. Kuskus Galeri namanya Denpasar 2017 ya kan. Waktu itu aku baru kenalan sama orang yang coba deh kirim submission untuk di sini. Deadline-nya waktu itu kalau nggak salah hari Sabtu jam 12 malam. Aku kirimnya hari Sabtu jam 10 malam. Karena tuh itu lucu sih karena karena aku senating tulus itu, karena aku juga waktu itu I was thinking, okay, maybe I'm not good enough as an artist gitu kan, karena di Jakarta tuh kayak 1, 2, 3, 4 aku approach 4 galeri ya, aku 4 gak dapet. Nah terus udah nih, ya udah makanya aku pikir ya udahlah mungkin aku ya udah deh nggak bagus deh as an artist. Seminggu kemudian dapet lah, oke. itu makanya kemudian dapet kayak oke. Itu terjadi di 2 bulan pertama aku di Bali, instruktur olahraga dapet mandalaku, aku dikasih kesempatan untuk berkarya bikin mandalaku. Yang ketiga graphic design juga dapat. Aku pikir kayak oke, mungkin ada jalannya di sini. Makanya dari situ aku tuh sebenarnya tuh nggak yang pede banget gimana gitu, tapi ketika aku tahu 3 hal itu kayak it happened only on my 2nd month in Bali, ya udah mungkin ini nih, mungkin bisa nih. Jadi mungkin pedenya dari situ. Jadi udah mulai pede sampai gitu sih sebenarnya. Iya. Apa namanya? Gitu. Kan tadi juga dari semua itu kayaknya beruntung itu kayaknya di Bali ya. Iya makanya oke. Sampai sekarang deh, sampai sekarang. Apa namanya? Kira-kira gimana tuh? Biasanya kan orang desain itu orangnya agak mageran gitu kan. Apalagi kalau udah kerja. Soalnya kan aku juga biasanya desain gitu. Iya. Males gitulah olahraga. Apalagi kalau udah ada kerjaan itu gimana tuh? Gitu. Bener sih karena gini, waktu itu mindsetnya tuh aku ubah. Aku sebagai instruktur olahraga tuh aku olahraga tapi aku dibayar. Gitu. Jadi dan karena memang kalau misalnya kita trace back dari itu, aku emang kinestetikku tuh lumayan kayak nggak bisa diem gitu. Aku lari, terus aku capoeira, jadi sebenarnya kayak aku ya makanya itu aku cukup bersyukur aku mempunyai 2 pekerjaan yang benar-benar aku suka gitu. Jadi ya udah jalanin aja dan aku enjoy banget. Iya sih, apalagi kalau freelance kan waktunya lebih luas. Bisa, iya itu dia. Jadi kayak semua pengaturan waktu, pengaturan finansial semua di tanganku gitu. Jadi gitu deh. Terus apa namanya? Setelah sekarang berarti gimana? Setelah sampai sekarang apalagi ada pandemi, menurut Kakak gimana di Bali sekarang tuh?
Kalau misalnya, selama pandemi ini untungnya di Bali sih aku bersyukur karena orang-orangnya patuh sama protokol kesehatan ya. Jadi kayak kelihatan nih kalau misalnya kurvanya juga nggak gitu seperti di daerah lain ya. Jadi menurutku dari dari itunya bagus. Tapi yang aku sayangkan itu ya karena kan salah satu pemasukan terbesar Pulau Bali itu adalah tourism gitu kan. Dan ini tuh bukan kayak bukan sekali dua kali aku dengar kayak temanku sendiri yang berkecimpung di tourism itu kayak ada yang kayak income-nya di cut 37%, ada yang dirumahkan gitu. Jadi akhirnya mereka harus muter otak juga gitu. Gitu sih. Jadi nggak tapi sebenarnya nggak cuma di tourism aja sih, semuanya sih basically ya. Semuanya even juga aku kan kemarin kan karena kan outbreak-nya corona di Indonesia itu kan bulan Maret ya. Bulan Maret. Dari situ aku langsung kayak aku bener-bener seyakin itu klien retainerku, klien yang hire aku per bulan itu pasti stop aku. Kenapa? Karena dia satu food and beverage, satu lagi event. Gitu kan, aku yakin banget, maksudnya kayak aku mensupply event dan aku mensupply kayak promosi makanan atau ini gitu kan, aku yakin banget itu pasti dicabut gitu kan. Dan yang kedua, aku sebagai instruktur olahraga itu pasti dicabut, karena aku tuh punya satu kelas yang isinya tuh 38 orang, iya gitu. Jadi kayak ini aku yakin banget nih. Dari situ kayak aku udah mulai mikir nih, aku udah mulai mikir gimana cara menyelamatkan diriku sendiri kan waktu itu. Jadi kayak yang ternyata dua perkiraanku tuh kejadian bulan April. Kejadian bulan April. Terus ya udah waktu itu pertamanya itu pengennya bikin online mandala class lewat Zoom. Tapi sebenarnya nggak jalan. Nah, tapi ternyata ya itu lagi kayak aku tuh di sini tuh merasa tuh kayak beruntung gitu loh. Jadi kan waktu bulan Maret tanggal berapa kan Glenn Fredly kan meninggal dunia kan ya. Jadi waktu itu aku posting semacam tribute post di Instagramku, ilustrasinya Glenn Fredly pakai gaya aku gitu kan. Ya udah, rest in peace Glenn Fredly. Nah udah 1 atau 2 jam kemudian aku nerima DM nih di Instagram. Ada perempuan di Seminyak, dia nanya, "Okay, I'm interested with your drawing style. I wonder if you're open for commission because I would like to buy your art." I was like, oh, dalam hati, yaudah aku coba dulu deh. Nah, yaudah dari situ aku coba satu dulu kan, dan ternyata dia suka banget. Nah dari situ, ini happen-nya tuh kayak bener-bener tiba-tiba gitu. Ini nggak ada di pikiranku sebelumnya kan. Jadi kayak, yaudah, abis dari situ dia suka. Besoknya aku bikin promosi Instastory itu jadi kayak open commission like one picture, tanya kayak gitu-gitu. Iya, yang kayak gitu-gitu. Dan ternyata responnya thankfully bagus. Jadi aku mengerjakan itu sampai sekarang kan. Jadi kemarin aku ngerjain 5 minggu. 5 minggu itu minggu lalu aku stop karena aku seperti yang udah aku prediksi, inquiry desain bulan April itu sama yang nyangkut bulan April tuh jatuhnya ke bulan ini semua. Dan ternyata benar. Ya kan? Dari situ. Jadi mostly bulan April sampai minggu kedua April sampai minggu pertama bulan Mei. Itu kan 5 minggu akhirnya aku bikin 48 wajah. Dalam hati kayak mungkin ini gantinya. Jadi kayak aku tuh percaya, maksudnya kayak aku mulai percaya nih, mungkin kalau misalnya satu pintu ketutup buat aku, pasti ada pintu lainnya yang kebuka. Makanya dari situ yang penting tuh kayak jangan diem aja. Yang penting nggak tahu sih, mungkin karena memang naluri aku yang cukup ambisius atau apa, tapi kayak aku menolak untuk nggak punya kerjaan. Aku nggak pengen nggak punya kerjaan, bosen gitu. Itu satu. Ya yang kedua ya biar nggak itu kayak semacam coping mechanism juga sih. Jadi kayak di rumah aja gitu ya. Iya emang, tapi kan ngapain lagi gitu. Jadi kayak ya udah oke. Dan ternyata kayak pas aku nemu marketnya yang buat ilustrasi itu, jadi kayak seneng gitu. Jadi yang order itu kayak buat, ada yang buat anniversary, ada yang buat birthday. Sama waktu itu aku dapat order buat apa? Marriage proposal. Kok sweet banget makanya, jadi kayak ya udah deh, seneng deh aku seneng, orang seneng dengan karyaku sih waktu itu
gitu. Jadi kan tadi ngomongin tentang pekerjaannya. Nah, gimana caranya buat oh ini aku nih, desainku nih yang kayak gini nih. Dari kapan sih ngebentuk itunya? Oke. Jadi aku membuat bikin desain pertama, orang suka. Misalnya nih, contoh kasusnya si Alchemy Academy. Oh, I like your work for Alchemy Academy. I want to have that style, but maybe can you tweak a little bit? But I just believe in you. Nah, gitu. Jadi kayak sebenarnya tolak ukurnya gimana style untuk menurutku pribadi ya, gimana stylenya itu tercipta itu satu, klien yang kooperatif, klien yang mendengarkan kita gitu loh. Gitu, klien yang ngedengerin kita dan yang kedua ya percaya diri aja gitu loh. Kalau misalnya dipikir-pikir kayak gambar style ilustrasiku itu tuh patah banget gitu. Jadi kayak aku nggak pernah mikir kalau misalnya itu bisa jadi commercial gitu loh. Jadi satu, percaya diri, ya udah pede aja gitu apa yang itu, dan yang kedua adalah klien yang suka gitu. Jadi kayak secara nggak langsung kita akan attract klien yang suka dengan gaya kita gitu. Jadi kayak sebenarnya itu yang aku dapat juga sih. Jadi ya aku pengen nggak pengen juga sih. I would like people to hire me dengan style aku gitu. Jadi kalau misalnya aku pengen bikin brand tapi gayanya yang otomotif atau mobil, that's not me. You can hire another person gitu loh. Jadi sebenarnya gitu aja. Jadi no pressure banget sih. Gitu sebisa mungkin, karena tuh ini juga baru kejadian banget selama during this pandemic. Jadi aku di approach sama salah satu studio, dan waktu itu aku ngerjain desain untuk bank. Aku pikir kayak oh oke. Mindsetku adalah oke, daripada nggak ada kerjaan mendingan ambil, dan ternyata aku 4 hari berasa 1 bulan ya. Nggak nyaman ngerjainnya, akhirnya ngerjainnya itu nggak nyaman gitu. Jadi ya udah jadi kayak consider untuk consider untuk itu sih. Jadi klien yang hire kita based on style kita sih. Jadi itu secara nggak langsung jadi kayak lompat kebentuk deh. Aku nggak tahu sih kayak styleku yang kayak gimana, tapi kayak ada orang kayak misalnya ada beberapa klien yang bilang I like your style with ini. Oh, oke, apakah itu style aku? Itu bukan aku yang menentukan, sebenarnya klien yang menentukan sebenarnya menurutku ya, gitu. Itu style itu dapat inspirasi kah atau emang aku pengen gambar? Kalau misalnya kayak gitu tuh aku melakukan sesuatu yang aku nyaman. Gitu. Jadi kalau misal once aku nyaman sama satu style, jadinya lanjutnya ke yang lain gitu. Yang penting satu nyaman dulu. Kalau misalnya nggak nyaman ya udah nggak masalah. Kayak let's say kayak media gambar gitu kan. Aku coba nih semuanya. Aku coba dari watercolor, gouache, crayon segala macam, drawing pen. Tapi aku dapetnya di drawing pen gitu. Jadi ya udah deh, lanjutnya drawing pen. Iya. Gitulah. Inspirasi dari mana Kak? Apa emang dari sendiri aku pengen gambar kayak gini? Dapat inspirasi dari mana? Ikutin insting sih. Sebenarnya sih ikutin insting doang sih. Sama kadang-kadang untungnya tinggal di Ubud. Jadi kalau misalnya emang lagi nggak mood ya udah jalan. Aku tinggal kerjaan semuanya. Aku jalan-jalan keliling sampai Tegalalang, sampai Kintamani pernah. Wah, luar ya. Sampai Kintamani pernah. Karena kayak itu maksudnya menurutku Ubud adalah tempat yang baik untuk kayak recharge myself gitu, dari ya gitulah. Jadi abis itu kalau misalnya udah dapet gambar lagi, harusnya sih aman-aman aja. Gitu. Last question deh. Ya. Gimana setelah semua ini setelah semua ini gimana di Bali? Apa mau lanjut, apa ada stop dulu mungkin atau gimana? Kalau so far sih aku pribadi nggak ada rencana untuk kembali ke Jakarta. Untuk sekarang plannya ada di Bali dulu, dan mungkin kalau misalnya ada kesempatan untuk keluar dari Indonesia sih pengen, tapi untuk saat ini semoga pengennya sih selamanya ya sejujurnya.
Makanya kayak iya, so far sih masih di Bali sih. Bali is still a good option. Gimana harapannya untuk Bali ke depan? Harapannya untuk Bali sih karena aku udah ngerasain pas Gunung Agung erupsi, itu satu, itu sepi bangetan, apalagi di Ubud kan. Apalagi di Ubud terus kayak udah ngeliat sepi, tapi yang bagusnya dari Bali adalah mereka orang-orang Bali ini bagus banget cara merecover semua itu loh. Karena jadi kayak harapannya please ya kayak gitulah, mereka bagus untuk merecover sesuatu yang negatif menjadi yang positif lagi. Bali bombing itu kan waktu itu kan sepi kan, sepi, aku lihat beritanya. Terus yang kedua Mount Agung eruption, Ubud nggak ada orang. Terus yang ketiga ini sekarang itu. Jadi maksudnya aku percaya sih, maksudnya kayak Bali pasti bisa itu sih, pasti bisa naik lagi dan selalu bisa naik. Siap. Oke, thank you, selamat. Sama-sama.